Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, seperti biasa pada pagi ini kita lanjutkan kuliah subuh kita. Pagi ini kita membahas tafsir Al-Qur'anul Karim berdasarkan kepada tafsir Jalalain dan tafsir Sawi. Pagi ini kita masuk ke ayat 47 surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israil, uzkuru ni'matillati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israil, ingatlah nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan sesungguhnya aku telah melebihkan kamu di atas orang-orang atau bangsa-bangsa di dunia di zaman kamu. Jadi Bapak Ibu, kembali Bani Israel dipanggil. Di belakang sudah dipanggil wahai Bani Israel. Sekarang dipanggil lagi. Kenapa dipanggil lagi, diulang lagi seruan kepada Bani Israel? Karena yang pertama adalah di belakang sudah ada disela atau diselingi oleh ayat lain, yaitu wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Di ayat ini tidak hanya khusus kepada Bani Israel, tetapi bersifat umum juga kepada seluruh umat Islam. Jadi untuk menghilangkan keraguan bahwa ayat 47 ini ditujukan kepada Bani Israel, karena itu diawali dengan seruan ya Bani Israel, wahai Bani Israel, wahai anak-anak Yakub, keturunan Nabi Yakub. Di Israel itu adalah panggilan kehormatan untuk Nabi Yakub alaihi salam, yang artinya adalah amir, pahlawan Allah. Apa isi seruan? Ingatlah nikmatku, segala nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu. Ditafsirkan oleh penafsir Jalalain oleh pengarang tafsir Jalalain bisukri 'alaiha bi ta'ati. Bagaimana cara mengingat nikmat tersebut? Dengan mensyukuri nikmat tersebut. Bentuknya adalah dalam bentuk bi taati, dengan mentaati aku. Jadi diperintahkan untuk mengingat nikmat, yang dimaksud adalah untuk mensyukuri nikmat tersebut. Bukan hanya sekedar mengingat nikmat, karena tujuannya adalah mengingat nikmat itu agar membawa kepada rasa syukur.
Kemudian ditafsirkan lagi oleh pengarang tafsir Sawi apa yang dimaksud dengan bisyukri alaiha, mensyukuri nikmat itu, ai bittibai Muhammadin wa dukhuli fi dinihi. Artinya maksud dari mensyukuri nikmat itu adalah dengan mengikuti Muhammad dan masuk ke dalam agama Muhammad. Jadi ayat ini ayat Al-Quran yang ditujukan kepada Bani Israel, ditujukan kepada orang Yahudi yang hidup di zaman Nabi, yaitu mereka yang tinggal di Madinah. Jadi diingatkan bahwa nenek moyang mereka dulu telah diberi nikmat yang banyak. Karena itu mereka diminta untuk mensyukuri nikmat tersebut. Salah satu bentuknya adalah dengan beriman dengan Nabi Muhammad, mengikuti Nabi Muhammad, masuk ke agama Islam. Wa anni faddaltukum 'alal alamin, dan sesungguhnya aku telah melebihkan kalian. Kum di sini artinya ai abaikum, maksudnya adalah nenek moyang kamu. Di artinya dan sesungguhnya aku telah memberi kelebihan kepada kalian, maksudnya adalah kepada nenek moyang kalian dulu, melebihi segala bangsa-bangsa yang ada di alam. Di alamin di sini artinya bukan alam semesta, tetapi bangsa-bangsa atau umat-umat lain di dunia yang ada di waktu itu. Kenapa Allah memberi kelebihan kepada Bani Israel? Ya salah satunya adalah karena banyaknya nabi yang diutus dari kalangan mereka. Jadi dengan adanya nabi-nabi yang diutus itu, mereka mendapatkan ajaran agama dari Allah. Mereka mulia bukan karena darah keturunan. Mereka mulia bukan karena darah biru, bukan karena bangsawan. Tetapi mereka mulia itu karena mereka mewarisi ajaran agama tauhid dari bapak-bapak mereka, dari nenek moyang mereka. Mereka pewaris dari ajaran tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi itulah faktor kemuliaan mereka. Sepanjang mereka memegang teguh agama tauhid, sepanjang mereka memegang teguh warisan dari ajaran Nabi Ibrahim, maka sepanjang itu juga lah mereka akan mulia dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain yang waktu itu kebanyakan adalah menyembah berhala, menyembah selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi inilah yang disalahpahami oleh orang Yahudi. Mereka mendakwa diri mereka, bangsa mereka sebagai bangsa pilihan Tuhan. Dan karena itu mereka merasa selalu mulia sampai akhir zaman. Karena mereka mendakwa sebagai bangsa pilihan Tuhan. Kami ini adalah bangsa pilihan Tuhan. Jadi mereka membangga-banggakan nenek moyang mereka, padahal mereka sudah tidak lagi berpegang kepada ajaran dari nenek moyang mereka, yaitu para nabi dari kalangan Bani Israel. Jadi mereka sudah melakukan penyelewengan, sudah merubah kitab Taurat, sudah merubah agama mereka. Karena itu mereka tidak berhak lagi mendapatkan kemuliaan itu. Di Bapak Ibu jamaah rahimakumullah,
inilah salah satu penyebab kenapa Yahudi itu merasa angkuh, merasa tinggi diri, tinggi hati. Mereka menganggap selain dari bangsa mereka itu adalah di bawah derajat bangsa Yahudi. Di bangsa Yahudi adalah bangsa pilihan Tuhan. Tidak peduli apakah mereka tetap berpegang kepada ajaran agama para nabi di kalangan Bani Israel atau tidak. Yang penting kami bangsa pilihan Tuhan. Karena itu kami lebih mulia dari bangsa lain di dunia. Jadi karena sifat angkuh tadi, sifat sombong tadi, mereka dibenci di Eropa. Jadi dulu orang Yahudi itu migrasi pindah ke Eropa. Jadi sampai puncak dari kebencian orang Eropa itu adalah mereka dibantai oleh Hitler di Jerman. Hitler dengan partai Nazi. Jutaan orang dibantai oleh Hitler. Dan akhirnya mereka karena di barat mereka itu dibenci, mendapatkan tekanan, intimidasi, mereka hijrah ke Palestina sekitar tahun 1948. Itulah dasarnya berdiri negara Israel itu. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di sini bisa kita ambil satu pelajaran bahwa kemuliaan yang diberikan Allah kepada satu bangsa seperti bangsa Yahudi misalnya bukanlah berdasarkan kepada ras. Karena dalam Islam itu tidak ada satu ras yang lebih mulia dari ras lain. Ras kulit putih belum tentu lebih mulia dari ras kulit hitam. Tapi kemuliaan itu adalah berdasarkan kepada takwanya. Sepanjang bangsa itu memegang teguh agama Allah, maka dia akan mendapatkan kemuliaan. Tapi kalau dia sudah tidak lagi berpegang kepada agama Allah, maka di situ tidak ada lagi kemuliaan. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di sini dipanggil Bani Israel yang hidup di zaman Nabi, diingatkan nikmat yang telah diberikan kepada nenek moyang mereka, yaitu kalangan Bani Israel, agar mereka sadar, agar mereka insaf bahwa Allah telah banyak bernikmat kepada mereka. Karena itu mereka harus beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di orang Yahudi itu mereka setelah mendapatkan kemuliaan dari Allah, tetapi kemuliaan itu, nikmat yang banyak itu tidak disyukuri. Mereka kufur nikmat dengan cara apa? Dengan cara salah satunya adalah dengan membunuh para nabi di kalangan mereka. Mereka kufur nikmat dengan durhaka, dengan apa lagi? Sifat hasad, dengki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka juga mengubah kitab Taurat sesuai dengan selera mereka. Jadi karena itu nikmat yang banyak itu tidak ada artinya bagi orang Bani Israel. Jadi ini juga pelajaran bagi kita yang kita ambil adalah bahwa nikmat itu, nikmat yang banyak dari Allah, kalau kita tidak pandai mensyukurinya, belum tentu akan mengantarkan kita kepada kemuliaan. Tergantung bagaimana sikap kita dalam merespon nikmat tersebut. Di sedikit nikmat yang disyukuri itu lebih baik daripada banyaknya nikmat yang tidak disyukuri. Sedikit nikmat yang disyukuri
akan mengantarkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyaknya nikmat sekalipun tapi tidak disyukuri akan mengantarkan kita kepada kehinaan dan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Atau hikmahnya kita ambil. Bani Israel sangat banyak nikmat diberikan Allah kepada mereka. Diberi kelebihan dibandingkan manusia umat-umat yang ada di zaman mereka. Tetapi karena mereka kufur nikmat, maka mereka mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Jadi demikian dulu tafsiran dari ayat ke-47 surah Al-Baqarah. Kok disambung saya panjang enggak? Insya Allah satu ayat, insya Allah besok kita lanjutkan. Insya Allah hari Rabu ya, besok kita cuti. Rabu kita lanjutkan insya Allah. Semoga tafsiran ayat ini dapat kita ambil manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.